Demonstrasi kontekstual. Pemahaman pembelajaran berdiferensiasi. Kelompok 4 PJSD. 1. Fadilah Esti Ningtyas. 2. Lukman Nul Hakim. 3. Okta Fauzi Helmianto. 4. Suila Arumaisyah Salsabila. 5. Vicky Marniatin. 6. Yasi Yunitasari. Pengertian pembelajaran berdiferensiasi menurut Tomlinson tahun 2001. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa sebagai individu. Atau bisa dikatakan juga bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang memberi keleluasaan dan mampu mengakomodir kebutuhan siswa untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar siswa yang berbeda-beda. B. Teori pendukung pembelajaran berdiferensiasi. 1. Perbedaan peserta didik dapat dilihat dari sistem ekologi. Pada setiap individu memiliki lingkungan yang berbeda yang meliputi latar belakang, keluarga, budaya politik, ekonomi, dan lain sebagainya. 2. Multiple intelligences atau kecerdasan majemuk adalah kemampuan seseorang untuk memecahkan persoalan yang nyata dan dalam situasi yang bermacam-macam. Antara lain kecerdasan berbahasa membaca, menulis berbicara, kecerdasan mengolah angka, matematika, dan logika. Kecerdasan bidang ruang dan gambar yang memiliki kekuatan dalam berimajinasi dan senang dengan bentuk, gambar, pola, desain, serta tekstur. Kecerdasan kinestetik dengan senang melakukan aktivitas fisik, kecerdasan memahami dan membuat melodi, irama, nada, vibrasi suara. Kecerdasan intrapersonal dengan mampu memahami dan berinteraksi dengan orang lain, dan kecerdasan naturalis memiliki kemampuan mengenali dan mengkategorikan tanaman, hewan, dan benda-benda lain di alam. 3. Zone of Proximal Development (ZPD) adalah zona antara tingkat perkembangan aktual kemampuan anak menyelesaikan tugas-tugas secara mandiri dan tingkat perkembangan potensial kemampuan anak menyelesaikan tugas atau memecahkan masalah dengan bantuan orang dewasa. 4. Learning modalities atau gaya belajar yang meliputi visual menerima informasi lebih mudah dengan melalui gambar, auditori menerima informasi lebih mudah dengan mendengar, kinestetik belajar sambil melakukan. Unsur-unsur pembelajaran diferensiasi. 1. Konten atau isi. Guru melakukan modifikasi yang berkaitan dengan apa yang akan dipelajari peserta didik di dalam kelas sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik. 2. Proses. Peserta didik mendapatkan informasi tentang pembelajaran yang baru dan mendapatkan cara belajar yang sesuai dengan kemampuan peserta didik. 3. Produk. Hasil akhir dari pembelajaran untuk menunjukkan kemampuan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman peserta didik setelah menyelesaikan satu unit pelajaran atau bahkan setelah membahas materi pelajaran selama satu semester. 4. Lingkungan belajar meliputi susunan kelas secara personal, sosial, dan fisik. Lingkungan belajar juga harus disesuaikan dengan kesiapan peserta didik dalam belajar, minat mereka, dan profil belajar mereka agar mereka memiliki motivasi yang tinggi dalam belajar. 1. Bersifat proaktif. Bersifat proaktif artinya, sejak awal pembelajaran, guru secara aktif sudah mengantisipasi kelas yang akan diajarnya. Caranya adalah dengan merencanakan pembelajaran yang berbeda-beda untuk setiap siswanya. 2. Menekankan kualitas daripada kuantitas. Kualitas dari tugas yang dikerjakan siswa menjadi fokus utama pada pembelajaran diferensiasi daripada kuantitas tugas yang diberikan. Jadi, bukan berarti siswa yang sudah selesai mengerjakan tugasnya akan diberikan lagi tugas tambahan yang sama. Tetapi siswa tersebut akan diberikan tugas lain yang berbeda agar dapat menambah keterampilannya. 3. Berakar pada asesmen. Dalam pembelajaran diferensiasi, guru selalu melakukan berbagai asesmen untuk mengetahui kondisi dan tingkat pemahaman siswa pada setiap pembelajaran. 4. Berorientasi pada peserta didik. Dalam hal ini, tugas yang diberikan kepada siswa disesuaikan dengan tingkat pengetahuan awal mereka terhadap materi yang akan diajarkan, sehingga guru perlu merancang pembelajaran yang sesuai dengan tingkat kebutuhan siswanya. 5. Campuran dari pembelajaran individu dan klasikal. Pembelajaran diferensiasi merupakan campuran dari pembelajaran individu dan klasikal. Hal ini bisa dilihat dari penerapannya di dalam kelas di mana guru memberikan kesempatan pada siswa
untuk belajar bersama-sama secara klasikal, tapi bisa juga belajar secara individu. 6. Bersifat hidup. Bersifat hidup artinya adanya kolaborasi terus-menerus antara guru dengan siswa, termasuk dalam hal menyusun tujuan kelas maupun individu. Guru mengawasi bagaimana pelajaran dapat cocok dengan siswa, dan bagaimana penyesuaiannya. Contoh pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi berfokus pada penyesuaian pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan, minat, dan kemampuan siswa. Diferensiasi konten, guru menyesuaikan tingkat kesulitan materi dan menyediakan berbagai pilihan sumber belajar video, teks, diagram sesuai preferensi siswa. Diferensiasi proses, guru menggunakan metode multimodal dan pengelompokan siswa secara fleksibel berdasarkan kemampuan dan kebutuhan mereka. Diferensiasi produk, siswa dapat memilih cara menunjukkan pemahaman mereka, seperti melalui presentase, esai, atau video dan mengerjakan proyek kreatif sesuai minat. Diferensiasi lingkungan, pengaturan ruang kelas dan waktu belajar disesuaikan. Misalnya dengan menyediakan ruang tenang atau waktu tambahan bagi siswa yang membutuhkan. Diferensiasi minat, siswa diberi kebebasan memilih topik proyek yang sesuai dengan minat mereka, seperti dalam sejarah atau sains. Pendekatan ini membantu memastikan setiap siswa mendapatkan pengalaman belajar yang sesuai dengan kebutuhannya. Terima kasih sudah menonton.